Saya Novan Rifai. Selamat datang di Misteri Sebelum. Oke guys, sebelum kita masuk ke pembahasan misteri yang pertama, alangkah baiknya kita mengerti dulu apa sih itu misteri atau makna dari kata misteri itu apa sih. Jadi dari beberapa sumber dan artikel yang sudah saya cari ke Kamus Bahasa Indonesia, sudah cari ke Google dan lain-lain. Misteri adalah sebuah hal atau kejadian yang terjadi, namun kepastian dan kebenaran kejadian tersebut belum tentu diketahui oleh orang-orang. Dan dari beberapa artikel juga yang sudah baca, misteri itu identik dengan hal-hal supranatural ataupun identik dengan kejadian-kejadian horor dan hal-hal yang di luar nalar atau di luar logika manusia. Jadi misteri itu adalah kejadian yang belum pasti kebenarannya dan sudah pasti identik dengan hal-hal supranatural atau horor dan di luar nalar dan logika manusia. Oke, kita masuk ke misteri yang pertama, yaitu papan Ouija. Ada yang udah tahu papan Ouija itu seperti apa? Buat teman-teman yang belum tahu, kalian bisa baca di deskripsi di bawah. Saya sudah taruh di deskripsi biar kalian bisa baca juga. Jadi papan Ouija ini adalah sebuah permainan yang pertama kali ditemukan di Amerika Serikat, dan ada juga mengatakan pertama kali ditemukan di Tiongkok, China. Awalnya papan Ouija ini tidak digunakan sebagai permainan seperti biasanya, tetapi digunakan sebagai ritual untuk berinteraksi dengan roh. Jadi papan Ouija ini bukan sebuah permainan yang sering kita mainkan seperti papan ular tangga, ludo dan sebagainya, tetapi papan Ouija ini adalah sebuah alat atau media untuk pemanggilan roh biar kita bisa berkomunikasi dan berinteraksi dengan roh tersebut. Memang sudah menjadi tujuan awalnya bahwa papan ini digunakan untuk berkomunikasi dengan makhluk alam lain. Tapi kebanyakan yang diketahui, para pemain yang berkomunikasi bukan dengan roh yang ingin dia panggil, tetapi justru dia berkomunikasi dengan iblis dan energi-energi buruk yang didapatkan dari pemanggilan roh ini. Jadi sebenarnya ketika dia melakukan ritual pemanggilan menggunakan papan Ouija ini, yang dia panggil itu sebenarnya bukan roh yang sesungguhnya, tetapi itu adalah jelmaan dari roh tersebut, jelmaan iblis dari roh yang ingin dia panggil. Sejak masa lampau hingga sekarang, banyak kejadian mistis mengerikan yang dilaporkan yang dialami oleh para pemain papan Ouija. Jadi ada dampaknya juga ya ketika kita bermain hal-hal yang seperti itu. Bukan bermain sih, kita nggak bisa kategorikan ini sebuah permainan, tapi lebih ke arah ritual maybe, atau mungkin ya bisa dikategorikan sebagai ritual. Dan risiko apa yang didapatkan ketika kita menggunakan papan ini? Dari artikel yang saya dapat, mulai dari temperatur ruangan yang jauh berubah. Jadi ketika lo berkumpul di suatu tempat lo main papan Ouija, bisa jadi yang hawanya panas tiba-tiba berubah menjadi dingin. Ini mungkin maksud dari mulai dari temperatur ruangan yang berubah. Terus pemain yang kerasukan, udah pasti kerasukan. Terus boneka yang bergerak sendiri, bahkan menjadi rusak, hingga munculnya pesan-pesan mengerikan di papan tersebut. Jadi dalam suatu papan itu terdapat pesan-pesan yang mengerikan yang tidak diinginkan oleh para pemain, tapi tiba-tiba muncul dengan sendirinya, mungkin akibat dari pemanggilan arwah atau mungkin setan melalui media tersebut. Ada sebuah kejadian di Oklahoma beberapa waktu lalu melaporkan papan tersebut melayang ke sana kemari dalam ruangan seakan dikontrol penuh amarah. Jadi bayangin guys, ketika lu main papan Ouija, tiba-tiba papan itu terbang dengan sendirinya, entah kenapa, ataupun mungkin karena disengaja ataupun tidak disengaja, tapi menurutku nggak disengaja sih.
menggunakan papan uja dengan sembarangan, dan kalian pasti akan menanggung resikonya sendiri. Oke, itulah video misteri yang pertama. Entahlah ini misteri menjadi bisa disebut misteri atau bukan. Intinya kebenaran dan kepastian dari papan uji ini belum terpecahkan dan belum kita temukan sampai sekarang. Dan apakah betul jika kita menggunakan papan uji ini kita bisa berkomunikasi dengan arwah atau roh yang kita ingin temui, atau mungkin itu hanyalah sebuah jelmaan dari iblis atau mungkin jelmaan dari jin yang menyerupai roh tersebut. Dan sampai sekarang misteri ini masih belum terpecahkan. Itulah tadi konten mengenai misteri papan ouija, itu alat atau media untuk berkomunikasi dengan roh yang kebenaran dan kepastiannya belum terbukti hingga sekarang. Buat teman-teman yang suka dengan konten-konten misteri seperti ini, kalian jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kalian biar kalian gak ketinggalan konten misteri selanjutnya. Dan buat teman-teman jangan lupa juga like dan share sebanyak-banyaknya biar channel ini semakin berkembang dan saya semakin semangat untuk mengupload konten-konten misteri yang mungkin saja kalian belum ketahui hingga sekarang. Saya Nova Rifai, pamit undur diri, dan sebelum saya menutup konten kali ini, saya punya satu pesan untuk kalian. Periksa kolom tempat tidur kalian, periksa jendela kalian, dan jangan lupa periksa tubuh kalian karena mereka ada dan mengintai kalian.